Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang cantik, yang ganteng-ganteng. Salam sehat dan semangat. Nah, Bu Zum mengingatkan kepada kita semua, kepada kalian anak-anakku untuk selalu bersyukur kepada Allah setiap hari ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar materi Al-Quran hadis ya, melalui video pembelajaran yaitu tentang surah Al-Lahab. Ya, terakhir kita belajar tentang surah Al-Ikhlas. Sekarang kita menginjak bab baru yaitu surah Al-Lahab. Nah, sebelumnya mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku. Nah, tahukah kalian ini gambar siapa? Ini adalah gambar Abu Lahab dan istrinya yaitu Ummu Jamil. Siapakah mereka? Nah, di dalam surat Al-Lahab menceritakan tentang Abu Lahab dan istrinya. Kenapa? Karena Abu Lahab dan istrinya menentang dakwah Nabi Muhammad. Sikap mereka itu tidak baik dan termasuk perbuatan yang tercela. Karena menentang dakwah Nabi Muhammad. Nah, mari kita cari tahu dulu tentang identitas dari surah Al-Lahab ya. Nah, surat Al-Lahab artinya gejolak api. Al-Lahab merupakan surat yang ke-111. Nah, terdiri dari 5 ayat. Diturunkan di kota Mekah. Merupakan golongan surat Makkiyah. Al-Lahab artinya gejolak api, merupakan surat yang ke-111, terdiri dari 5 ayat, diturunkan di kota Makkah dan termasuk golongan surat Makkiyah. Nanti kalau dengar ingat api, gejolak api berarti ingat artinya Al-Lahab ya. Baik. Nah, aku bisa menghafal surat Al-Lahab. Kita tinggal mengulang aja ya. Insya Allah satu kelas sudah hafal semuanya. Tinggal mengulang aja. Ayat Al-Quran itu harus dimurojaah. Harus diulang-ulang terus supaya tetap melekat dalam ingatan kita. Walaupun sudah hafal ya anak-anak ya. Nah, ini adalah surah Al-Lahab. Bu Zum ulangi lagi, didengarkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, ini adalah qalqalahnya, tekanannya kuat karena ba terakhir tasydid ya. Wa tab. Yang kedua, ulangi lagi. Yang pertama, tabbat yada abi lahabi wa tab. Ayat yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ketiga, sayasla naran dzata lahab. Keempat, wamra'atuhu hammalatal hatab. Kelima, fi jidiha hablum mim masad. Ingat, yang ditandain merah di akhir ayat itu berarti adalah qalqalah. Bunyi qalqalah itu memantul. Ya, tadi yang akhir merah di akhir ayat itu adalah tab, kasab, lahab, hatab, masad, berarti itu memantul semuanya. Itu namanya qalqalah. Kalau di akhir qalqalah kubro, nanti ada pelajarannya lagi ya. Yang penting akhir dari ayat Al-Lahab itu rata-rata adalah memantul semua ya. Jadi nggak boleh kasab, lahab, nggak boleh watab, kasab, lahab ya, begitu semua ya. Di murojaah lagi ya anak-anak ya di rumah. Nah, perhatikan anak-anakku, kita tadi sudah menghafal surat Al-Lahab. Nah, sekarang kita tinggal mengurutkan. Di sini ada angka 6 sampai 10. Dari angka 6, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Apakah itu ayat yang pertama? Bukan. Ayat yang pertama bunyinya tabbat yada abi lahabi wa tab. Coba dari ta
ta, huruf ta. Di angka berapa huruf ta itu? Angka 8. Berarti tabbat angka 8 merupakan urutan yang pertama. Nah, sekarang urutan yang kedua. Bunyinya bagaimana anak-anak? Coba diurutkan dari sana. Kita urutkan dari ayat 1 dulu. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma agna, berarti dari huruf mim. Ya, kalau kalian belum bisa baca Arabnya, ayatnya dari huruf mim. Cari huruf mim. Angka berapa huruf mim? Angka yang ke-6. Ya, berarti itu adalah urutan surat Al-Ahqaf ayat yang kedua, ya. Nah, sekarang ayat yang ketiga. Coba kita urutkan lagi. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Huruf sin. Huruf sin. Berarti angka berapa huruf sin? Angka 9. Berarti urutan yang ketiga. Nah, ayat yang keempat. Coba kita urutkan lagi. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron la talahab. Huruf wa. Mana? Wamra'atuhu hammalatal hatab. Mana anak-anak? Coba ditunjuk. Wam. Berarti angka yang ke-7. Urutan yang ke-4, ya. Sekarang yang terakhir, gampang, yang belum ditandain. Yang terakhir bunyinya apa? Ayat yang kelima. Fi jidha hablum mim masad. Nah, ya. Nanti kalau di rumah latihan begitu ya. Kalau ada soal diurutkan dulu. Makanya menghafal itu syaratnya yang pertama. Harus hafal. Nanti bisa mengurutkan kalau diacak-acak ya. Baik. Nah, mutiara hikmah pada hari ini ketika kita sudah belajar surat Al-Ahqaf. Coba kita amati dari potongan ayat berikut ini ya. Ini adalah surat apa anak-anak? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Coba ayat surat apa ini? Siapa yang tahu? Ini adalah surat Al-Zalzalah. Pinter, surat Al-Zalzalah. Nah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun itu adalah, kalau zarrah itu dikatakan sekecil biji atom. Sekecil, walaupun kita mengerjakan kebaikan paling sedikit aja, nanti dia akan melihat balasannya. Ya, begitu pula kalau kita melakukan kejahatan sekecil apapun, ya sebesar darah itu sebesar biji atom, paling kecil, walaupun sedikit kita melakukan kejahatan itu akan mendapat balasannya, walaupun tidak dilihat orang lain. Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan apa yang kita lakukan. Ya, kebaikan sedikit aja dibalas oleh Allah, kejahatan sedikit aja juga dibalas oleh Allah. Makanya kita harus banyak-banyak mengumpulkan amal kebaikan ya. Baik, sampai di sini pembelajaran Al-Quran hadis ya, surat Al-Ahqaf. Seperti biasa, untuk memantapkan materi hari ini, mari kita berlatih di penugasan LKS halaman 59 saja. Ya, selamat belajar, tetap semangat belajar dari rumah menyambut penilaian akhir semester ya. Semangat. Bujum akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.